Iya, Oke, boleh Ibu. Silakan Ibu. ya. Jadi karena kalau kita harus menunggu sampai komplit, kayaknya nanti takut di tempatnya Pak Ridwan sudah jam 7 malam nanti ya, Pak, karena terpaut 1 jam. Jadi silakan ini dinyalakan kameranya dulu untuk mahasiswa-mahasiswa semuanya. Sebelum saya memulai perkuliahan pada hari ini, untuk yang hari ini presentasi juga silahkan temannya dikabari juga untuk secepatnya untuk join di Zoom ini. Mungkin saya buka terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Ridwan, selamat sore juga untuk mahasiswa semuanya. Ya memang hari ini cuaca di Purwokerto yang sedang sangat lebat hujannya. Jadi mungkin mahasiswa ada yang masih di kampus, ada yang baru sampai rumah, atau ada yang masih terjebak di luar. Ya, keterlambatan ini saya harap tidak membuat mahasiswa-mahasiswa di sini tidak jadi presentasi gitu, karena ini adalah poin penting yang mumpung ada Pak Ridwan, jadi nanti ketika presentasi memperlihatkan analisis putusannya yang sudah dibuat, itu bisa ada ilmu-ilmu baru yang didapatkan. Dan untuk mahasiswa yang lain, supaya mempersingkat waktu, saya minta untuk menyiapkan pertanyaan-pertanyaannya. Jadi ketika nanti dibuka sesi tanya jawab, akan saya catat siapa yang aktif dan nantinya akan mendapatkan nilai tambahan. Jadi supaya tidak saling tunggu-menunggu. Mungkin seperti itu, selanjutnya atau mungkin dari Pak Ridwan sebelum presentasi ada yang mau ingin disampaikan, Pak? Ya, mohon maaf ya teman-teman ya, kita beberapa kali belum bisa melakukan pertemuan karena saya sedang banyak agenda biasa akhir tahun, eh, banyak apa namanya agenda-agenda yang harus diikuti. Jadi mohon maaf juga mengganggu waktunya teman-teman karena harus dipindah hari ini. Mungkin itu saja Bu, bisa dilanjutkan. Terima kasih. Oke. Terima kasih, Pak Ridwan. Ya, setelah ini saya lanjutkan untuk grup A, grupnya Mbak Berliana. Setelah itu langsung persiapan grup berikutnya ya, grup B supaya tidak memakan banyak waktu, grup Mbak Tiara dan teman-teman. Ya, silakan Mbak Berliana, pemaparannya siapa yang mau share screen? Baik, Ibu. Izinkan saya share screen, Ibu. Baik, bisa langsung dimulai ya, teman-teman. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Selamat sore, teman-teman semuanya. Kami dari grup A yang menganalisis tentang hukum fidusia. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul analisis perbandingan putusan hakim atas perkara nomor 363 garis miring Pitsus garis miring 2021 garis miring PN Mataram dan perkara nomor 44 garis miring Pitsus garis miring 2016 garis miring PN Pacitan. Untuk itu langsung saja eh, sebelum maaf. Sebelumnya, perkenalkan dari anggota grup kami, yaitu yang pertama adalah ada Mela Mesurah. Mungkin Mela jika ada di grup bisa
Sepertinya Mela tidak ada ya. Langsung saja, yang kedua ada saya, Berliana Ulan Sabila, kemudian ada Adinda Rizky. Adinda Rizky bisa. Siap. Ya. Kemudian ada Syafa Juliana. Syafa Juliana. Hadir. Kemudian ada Jogi Frian Unido Siregar. Hadir. Ya. Baik. Langsung saja kita ke pembahasan ya teman-teman semuanya. Pertama ada latar belakang. Latar belakang akan dijelaskan oleh teman Jogi. Silakan untuk teman Jogi untuk dijelaskan mengenai latar belakang. Ya, yang pertama ini adanya latar belakang. Latar belakang itu jaminan fidusia memberikan kesempatan bagi debitur untuk tetap dapat menguasai barang jaminan. Namun hal tersebut juga berpotensi masalah hukum karena benda yang dijaminkan tetap dimiliki oleh pemberi fidusia atau debitur. Melalui Undang-Undang Jaminan Fidusia diharapkan agar debitur dan kreditur memahami hak serta tanggung jawab masing-masing. Debitur diharapkan untuk mematuhi peraturan yang berlaku sehingga tidak diperbolehkan untuk mengalihkan objek jaminan fidusia selama masih dijamin oleh fidusia. Namun pada praktiknya masih banyak penyelewengan di mana debitur mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa izin tertulis dari penerima fidusia. Seperti kasus yang terdapat dalam putusan nomor 636/Pits/2021/PN Mataram dan putusan nomor 44/Pidana Khusus/2016/PN Pacitan. Kedua putusan tersebut merupakan putusan yang memutus tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia tanpa izin tertulis dari penerima fidusia. Namun kedua kasus tersebut memiliki perbedaan dalam putusannya. Ya, kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, kemudian masuk ke dalam rumusan masalah. Bagaimana perbandingan putusan hakim dalam putusan nomor 636/Pitsus/2021/PN Mataram dan putusan nomor 44/Pitsus/2016/PN Pacitan. Sebelumnya, kami telah berdiskusi mengenai apa duduk perkara dalam dua putusan ini. Yang pertama, pada putusan nomor 636/Pitsus/2021/PN Mataram, terdakwa melakukan pengalihan objek fidusia tanpa izin pemberi fidusia. Hal ini bermula pada saat terdakwa mengikatkan diri dengan PT Sinar Sepadan Finance untuk pembelian 1 unit truk dengan perjanjian kredit dan jangka pelunasan 36 bulan. Pada perjanjian kredit tersebut telah dibuatkan sertifikat jaminan fidusia. Terdakwa telah melakukan pembayaran sampai dengan angsuran ke-12 sesuai dengan waktu yang ditentukan. Namun, pada angsuran ke-13, terdakwa menunggak dan tersisa 24 kali angsuran yang belum terbayarkan. PT Sinar Sepadan Finance telah mengirimkan surat teguran dan surat somasi kepada terdakwa. Setelah dikonfirmasi, terdakwa mengakui bahwa unit truk tersebut telah terdakwa alihkan kepada saksi muhdan tanpa sepengetahuan dan seizin tertulis terlebih dahulu. Akibat dari perbuatan terdakwa, PT Sinar Sepadan Finance mengalami kerugian sebesar Rp166.418.500. Kemudian duduk perkara pada putusan yang kedua, yakni putusan nomor 44/Pitsus/2016/PN Pacitan, yakni terdakwa pada bulan Juli 2015 menggadaikan objek fidusia tanpa izin tertulis dari penerima fidusia, PT Adira Finance. Terdakwa meminjam uang dengan jaminan sepeda motor, namun setelah beberapa kali angsuran, ia tak melanjutkan pembayaran dan menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi Mulyono. Hal ini menyebabkan kerugian sekitar Rp7.201.250 bagi PT Adira Finance. Pertama dari kami menganalisis dari kedua putusan tersebut, pertama tuntutan dulu ya. Dilihat dari duduk perkaranya, dua-duanya ini memiliki satu kesamaan, yaitu sama-sama tentang perkara tentang tentang tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia tanpa izin tertulis dari penerima fidusia. Namun, kenapa bisa seperti dijelaskan dalam latar belakang sebelumnya, terdapat perbedaan dalam amar putusan. Yang satu, terdakwa yang satu dinyatakan bersalah, dan terdakwa yang satunya lagi dinyatakan bersalah namun tidak dihukum. Nah, jika dianalisis dari tuntutan ini,
pada dasarnya kedua putusan ini sama-sama mengajukan tentang ini ya, pengalihan objek fidusia sebagaimana pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Kemudian untuk selanjutnya kami juga menganalisis tentang pertimbangan hukum hakim. Nah, dalam putusan nomor 3636 Pitsus garing 2021 garing PN Mataram, nah, pertimbangan hukum hakim dalam hal ini itu yaitu adalah pada pasal 36 junto pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia, di mana terdakwa di sini terbukti memenuhi unsur-unsur dalam pasal tersebut. Unsur-unsur dalam pasal tersebut ini dalam putusan hakim ada 3. Yang pertama ada unsur pemberi fidusia, di mana unsur pemberi fidusia ini terbukti karena terdakwa merupakan orang yang memberikan fidusia atau kreditur atau maaf debitur maksudnya. Di sini tuh terdakwa ini berkedudukan sebagai debitur dan dia secara langsung melakukan tindak pidana mengalihkan barang tersebut. Jadi untuk unsur utama itu terpenuhi. Kemudian unsur yang kedua adalah unsur telah mengalihkan atau menggadaikan barang. Nah, unsur ini juga terpenuhi di mana berdasarkan kesaksian saksi dan terdakwa sendiri, mereka menyatakan bahwa terdakwa ini benar mengalihkan menjual barang objek fidusia tersebut sebesar 80 juta rupiah. Kemudian unsur ketiga itu yang menjadi objek jaminan fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia. Unsur ini juga terpenuhi karena terbukti juga dari apa yang keterangan terdakwa langsung bahwa dia tanpa izin dari penerima fidusia, dia menjual atau mengalihkan barang objek fidusia tanpa izin tertulis seperti itu. Kemudian untuk putusan nomor 44 Pitsus 2016 garis miring PN Pacitan, dalam hal ini hakim juga mempertimbangkan dakwaan yang dalam putusan ini kan didakwakan dengan pasal sama seperti yang sebelumnya, itu pasal 36 junto pasal 23 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 42 tahun 1999, dan menyatakan bahwa dari unsur-unsur dalam pasal ini tersebut sebenarnya terpenuhi. Namun dalam pertimbangan hukum lainnya, hakim mempertimbangkan bahwa ada unsur pasal perdata di mana hal ini pertimbangan hakim adalah ini merupakan ranah perdata yang seharusnya tidak bisa dikenakan pidana seperti itu. Jadinya hakim tidak dalam pertimbangannya hakim tidak lebih mencondongkan bahwa kasus ini merupakan kasus perdata bukan ke pidana seperti itu. Kemudian analisis selanjutnya adalah analisis amar putusan. Baik, untuk analisis selanjutnya adalah analisis amar putusan. Yang pertama itu putusan nomor 636 Pitsus 2021 PN MT. Hakim menerima tuntutan dan menyatakan terdakwa bersalah dan dijatuhi hukuman dengan pertimbangan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, yaitu pasal unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan, yaitu pasal 36 junto pasal 23 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Sedangkan putusan nomor 44 Pitsus 2006 PN Pacitan, hakim menyatakan terdakwa terbukti seperti apa yang didakwakan, yaitu melakukan pengalihan objek fidusia tanpa izin tertulis dari penerima fidusia. Namun hakim menyatakan bahwa perbuatan tersebut bukanlah tindak pidana sehingga tidak dijatuhi hukuman. Untuk selanjutnya, ada kesimpulan. Kelompok kami berdiskusi dan menyimpulkan bahwa putusan nomor 636 Pitsus
2021 PN MTR dan putusan nomor 44 Pitsus 2016 PN Pacitan menggunakan panduan hukum yang berbeda. Putusan pertama mengacu pada pasal 36 junto pasal 23 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Hakim di sini menyatakan menyatakan terdakwa bersalah sesuai dengan ketentuan pasal tersebut. Sedangkan putusan kedua, meski merujuk pada pasal 36 junto pasal 23 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia, hakim mempertimbangkan ada aspek perdata dengan merujuk pada pasal 1320 dan 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dan ini menyebabkan bedanya pendapat hakim, di mana putusan pertama menjatuhkan hukuman, sedangkan putusan kedua menyatakan perbuatan tidak sebagai tindak pidana. Ya, untuk selanjutnya ini yang terakhir ada saran. Ya, untuk sarannya diperlukan konsisten dalam menerapkan undang-undang pada kasus serupa agar tidak ada variasi dalam putusan hukum, khususnya terkait perbedaan antara tindak pidana dan perdata dalam kasus pengalihan objek fidusia. Terima kasih. Baik, mungkin demikian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf dan kami dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan dibuka sesi tanya jawab dulu, Mbak, untuk teman-teman. Langsung tanya jawab ya, Bu? Iya, langsung Baik. tanya jawab aja. Baik. Untuk teman-teman yang ingin menanyakan tentang hasil analisis kami, hasil diskusi kami, silakan bisa raise hand mungkin. Silakan, boleh temannya bertanya atau memberikan saran atau mungkin memberikan ide pemikiran untuk kelompok A, grup A. Tidak ada yang bertanya? Atau mungkin Pak Ridwan ada yang ingin ditambahkan atau ditanyakan terlebih dahulu, Pak? Ya, terima kasih Ibu. Saya mau tanya ke kelompok ini, untuk putusan yang nomor 44 PN Pacitan itu putusannya apa ya? Lepas atau pidana bersyarat ya? Putusannya menyatakan bahwa tidak ditolak, Pak, tapi tidak dinyatakan tidak dapat apa ya? Sebentar, Pak. Ya, kan ada di amar putusannya kan bisa dibaca. Iya, ya, Soalnya Pak. untuk pidana bersyarat dengan lepas itu kan berbeda. Kalau misalkan teman-teman katakan tadi bahwa ini bukan merupakan suatu tindak pidana, tetapi masuk ke perdata, itu kan putusannya pasti lepas. Iya. Tapi kalau misalkan di situ dia terbukti, tetapi hakim gamang terhadap apakah perbuatan terdakwa ini benar-benar dapat dihukum secara dapat menjalani pidana penjara atau tidak, itu kan nanti pidana bersyarat. Dia dinyatakan bersalah, tetapi tidak perlu untuk menjalani hukumannya. Ya. Itu apa? Di dalam amar putusannya apa? Karena lanjut nanti kita bisa diskusi mengenai lepas dan pidana bersyarat itu. Kan teman-teman menyoroti tentang disparitas putusan. Dalam amar putusannya menyatakan terdakwa tersebut di atas terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tapi bukan merupakan tindak pidana. Kemudian yang kedua, melepaskan terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan, Pak. Oh ya, oke. Berarti lepas ya. Yang Ya. mana sebagaimana yang sudah disampaikan teman-teman bahwa hakim berpendapat yang Pacitan ini merupakan suatu putusan suatu peristiwa perdata dan bukan pidana. Nah, itulah teman-teman bahwa perlu saya sampaikan
problematika di dunia peradilan itu berkaitan dengan disparitas putusan itu dari dulu sampai sekarang itu pasti terjadi, ya. Padahal memang secara normatif, ya, itu sudah diatur berkaitan dengan pengalihan fidusia ini kan sesuai dengan eh, pasal 36 junto pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Fidusia yang kemarin sudah kita sampaikan. Bukan hanya mengalihkan tetapi juga menggadaikan salah satunya, ya, sesuai dengan putusan pengadilan Pacitan ini, gitu ya. Nah, namun memang di dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, hakim itu memang memiliki suatu kebebasan dan kemandiriannya sesuai dengan sesuai dengan hati nuraninya. Makanya di dalam KUHP itu selain daripada 2 alat bukti yang cukup, hakim juga memiliki hati nurani di dalam memutuskan apakah terdakwa itu bersalah atau tidak. Nah, saya belum baca secara full putusan nomor 44 Pitsus 2016 ini PN Pacitan, tetapi mungkin dalam memeriksa dan memutus suatu perkara di fakta ini, dalam kasus ini, mungkin hakim berpikiran ada suatu nilai-nilai keadilan yang kemudian ketika menjerat terdakwa secara pidana itu tidak pantas, gitu. Nah, namun perlu diperdebatkan lagi karena ini kan sudah norma nomor pasal 36 dan pasal 23 ini kan sudah norma. Nah, jadi apakah hakim kemudian dapat memutuskan begitu saja bahwa itu merupakan suatu perdata, padahal sudah jelas itu adalah pidana. Nah, kembali lagi bahwa saya tidak mau mengomentari apakah ini salah atau tidak, tetapi ya karena kembali lagi ke kode etik, ya. Tetapi ketika secara strict di pasal itu menyebutkan bahwa menggadaikan itu tidak dapat dilakukan dan merupakan suatu tidak pidana, seharusnya hakim patutnya untuk menjatuhkan pidana kepada seseorang tersebut, gitu. Walaupun memang hakim merasa berat bahwa dalam kondisinya terdakwa itu, misalkan tadi kan dia mengatakan di kasus ini kan mengatakan bahwa dia memang tidak bisa membayar jaminan atau dalam hal ini dia tidak memiliki uang segala macam, ya bisa saja ada segmen atau hukuman lain yang dapat diberikan atau dikenakan kepada terdakwa, salah satunya berkaitan dengan pidana bersyarat yang tadi saya katakan. Dia dikatakan bersalah, kemudian dihukum, tetapi dia tidak perlu untuk menjalani hukuman tersebut dengan syarat-syarat tertentu, ya, yang sesuai dengan sesuai dengan percobaan yang diberikan di dalam putusan. Misalkan dia dalam beberapa waktu tertentu tidak boleh untuk melakukan suatu tidak pidana lain atau tidak pidana tertentu, dalam hal ini sesuai dengan ketentuan pidana bersyarat tadi. Nah, itu sih komentar saya berkaitan dengan itu. Dan disparitas sampai dengan sekarang bahkan bukan hanya putusan pidana yang pelik seperti ini, tetapi bahkan pidana-pidana ringan, ya, seperti kasus tilang, ya, itu dalam pasal yang sama biasanya hakim di suatu PN pengadilan yang sama itu memiliki hukuman yang berbeda-beda. Contohnya saya sama teman saya dengan kondisi pelanggar yang yang kemudian memiliki atau terkena pelanggaran dengan pasal yang sama di Undang-Undang Angkutan Jalan dan Lalu Lintas, tapi kami mengenakan denda yang berbeda dan kurungan yang berbeda. Nah, itu memang walaupun dia dapat dibenarkan disparitas itu berkaitan dengan kemandirian hakim, memang sampai dengan sekarang itu kami diwanti-wanti untuk meminimalisir hal-hal yang demikian. Makanya kami selalu harus untuk mencari putusan-putusan yang terkait dan bagaimana caranya supaya tidak ada disparitas. Kami mempertimbangkan hal-hal yang serupa dengan putusan-putusan yang sebelumnya. Tentu ini kan putusan Pacitan itu kan tahun 2016, kemudian PN Mataram itu kan tahun 2021. Nah, mungkin ketika mencari contoh-contoh teman-teman majelis hakim di PN Mataram itu
eh, tidak sependapat dengan putusan PN Pacitan, ya karena seharusnya itu merupakan pidana. Nah, makanya di Mahkamah Agung itu sekarang khususnya pelanggaran terkait dengan itu sebenarnya saya pernah beberapa kali memberikan masukan, salah satunya tentang tesis saya, kemudian juga saya menulis tentang minimalisir tentang disparitas ini di beberapa artikel di Mahkamah Agung, itu berkaitan dengan pemberlakuan artificial intelligence. Jadi dengan adanya artificial intelligence itu, hakim-hakim khususnya berkaitan dengan apa namanya perkara-perkara pidana ringan, ya salah satunya pelanggaran lalu lintas, ya itu menggunakan AI saja supaya apa? Supaya tidak ada disparitas antara putusan satu dengan putusan yang lainnya. Kan kasihan masyarakat. Masyarakat ketika teman-teman ditilang tidak pakai helm, ya pada bulan Januari diputus dengan hakim A itu misalkan 50.000. Kemudian bulan depan tidak pakai helm lagi diputus dengan pasal yang sama diputus 70.000 dengan hakim yang berbeda. Itu kan ada suatu disparitas. Dan dengan adanya artificial intelligence atau dalam hal ini adalah big data, di situ kan kita bisa memakai apa ya data-data secara historis supaya kemudian menampilkan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan apa? Berdasarkan kemampuan masyarakat, kemudian juga UMR masyarakat, kemudian kondisi di wilayah tertentu dan sebagainya. Mungkin itu teman-teman tanggapan saya. Kalau ada yang lain silakan. Silakan dari teman-teman yang lain, dari mahasiswa ada yang ingin ditanyakan. Karena ini nanti akan saya catat untuk aktivitas partisipatif mahasiswa. Jadi silakan yang belum pernah tanya, diharap untuk bisa memakai kesempatan ini gitu. Karena minggu depan sudah ujian akhir kan. Mungkin saya coba, tadi kan sudah dibaca, saya penasaran terkait ini Mbak Berliana, amar putusannya yang PN Mataram tadi coba apa? Kan tadi PN Pacitan sudah dibacakan. Saya pengen tahu kalau yang dari PN Mataram itu ininya maksudnya apa namanya putusan akhirnya apa? Putusan akhir yang di putusannya, yang di Oh, dalam putusannya bisa kalau dibacakan. baik Bu, di putusan yang Mataram yang pertama menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana fidusia sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum. Kemudian yang kedua menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 bulan. Kemudian yang ketiga menetapkan agar barang bukti berupa dibacakan dulu ini. Iya, nggak apa-apa. Oke, Apa nggak usah secara ini aja berupa bla 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 dengan apa terus yang berikutnya apa putusannya. oke. Kemudian yang keempat membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar 2.500. Oke. Oke, jadi cukup signifikan ya perbedaannya antara dua putusan ini. Sangat bagus sekali untuk diteliti. Jadi ini kalau mau dilanjutkan menjadi skripsi juga sangat bagus untuk mahasiswa karena terkait analisis putusan. Jadi kalau ada yang mau mengambil ini juga bisa atau mengambil salah satu ini. Sudah tidak ada yang ditanyakan dari mahasiswa? Kalau sudah silakan Mbak Berliana ditutup dan kita lanjutkan ke yang berikutnya. Silakan Mbak ditutup dulu. Baik, terima kasih Bu. Baik teman-teman, mungkin seperti itu presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan banyak kesalahan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang selanjutnya bisa presentasi grup B. Silakan grup B siapa? Grup B. Tiara Ayu,
Ahmad Izi, Kinaya, Muhammad Rifkiana, Reynald Yosafat. Ini belum ada yang hadir di sini ya? Ini Mas Ahmad Izi nih udah hadir nih. Silakan, bisa presentasi. Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke grup C dulu. Silakan grup C. Adinda Raihan, Iqmal Faleh, Dava, Regita, dan Widya. Tolong untuk yang grup B, teman-teman yang sudah tidak presentasi, Mbak Berliana dan tadi teman-teman Mbak Berliana, Mbak Syafa, Mas Jogi, dan lain sebagainya tadi bisa dihubungi ya temannya yang di grup B untuk segera ikut Zoom dan persiapan presentasi gitu supaya tidak menunggu setelah ini. Oke, silakan siapa yang mau membuka presentasi di grup B dan share screen. Silakan. Siapa? Mbak Widya, Mbak Adinda. Assalamualaikum, apakah suaranya terdengar jelas? Ya, terdengar Mbak. Silakan. Baik, pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari grup C ingin mempresentasikan analisis putusan dari grup kami. Mohon bantuannya untuk share screen untuk teman-teman kelompok C. Mohon ditunggu sebentar. Teman-teman mohon tunggu sebentar, ada kendala teknis. Maaf. Oke, baik. Pertama-tama, perkenalkan kami dari kelompok grup C yang membahas tentang gadai. Judulnya adalah analisis perbandingan putusan hakim atas penggadaian emas sebagai objek jaminan dalam perjanjian kredit. Atas studi kasus nomor 187 PDTG 2013 PN Jakarta Selatan dan putusan nomor 80 PDTG 2018 PN BLG. Selanjutnya, pertama-tama izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok. Ada saya sendiri, Adinda Rehan Fadila. Selanjutnya, saya Regita Pranti Fauzia. Saya Iqmal Faleh. Saya Widya Dwi Astrasitorus. Saya Dafati Farhan. baik, untuk anggota kelompok kami udah hadir semua. Next slide.
Ini teman-teman bisa men-scan barcode untuk makalah dari kelompok grup C. Silakan kalau ada yang ingin men-scan. Oke, baik, next slide. Nah, pertama-tama latar belakang akan dijelaskan oleh rekan saya, Regita. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih untuk latar belakang. Jadi menurut Hartono Hadi Suprapto menyatakan bahwa jaminan ialah suatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban dan dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan. Dalam hal meyakinkan kreditur dan untuk mengurangi kemungkinan hal-hal yang tidak diinginkan, ada kalanya kreditur menghendaki adanya jaminan khusus lainnya, maka muncullah salah satu sarana yang dinamakan itu gadai. Dan pada dasarnya gadai ini bertujuan untuk menjamin suatu tagihan atas suatu barang bergerak yang diserahkan oleh debitur kepada jaminan atas hutangnya dan memberikan wewenang kepada kreditur untuk mengambil pelunasan piutangnya. Serta dalam implementasinya tidak menutup kemungkinan bila adanya prestasi yang tidak terpenuhi dengan adanya tindakan pelanggaran atas perjanjian di antara dua belah pihak. Salah satunya itu ada prestasi dan juga ada perbuatan melawan hukum. Jadi berdasarkan uraian, penulis tertarik untuk menulis analisis hukum terkait kedua permasalahan tersebut dengan objek permasalahan yang sama, yaitu gadai. Dan selanjutnya untuk deskripsi kasus akan dijelaskan oleh rekan saya, Widya, silahkan. Iya, terima kasih. Untuk deskripsi kasus, di sini ada putusan nomor 187/PDTG/2013/PN Jakarta Selatan. Perkara antara Nyonya Ratna Dewi sebagai penggugat melawan Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia atau tergugat 1 dan pimpinan wilayah PT Bank Rakyat Indonesia Kantor Wilayah 2 Jakarta sebagai tergugat 2. Untuk kasus posisinya di sini penggugat dan tergugat melakukan perjanjian kredit yang dituangkan dalam akta-akta dengan total plafon kredit sebesar 28 miliar rupiah dengan jaminan pokok berupa emas sejumlah 59 kg dan jaminan tambahan berupa beberapa tanah dan apartemen serta asuransi jiwa atas nama penggugat. Karena penggugat tidak pernah mengalami masalah dalam pembayaran agunan, maka ditawari tambahan kredit dengan jaminan emas. Ketika dilakukan pengecekan untuk emas untuk jaminan penawaran tambahan hasilnya bagus dan sesuai. Akan tetapi ketika dilakukan pengetesan untuk emas yang dijadikan jaminan terdahulu, hasilnya pudar dan putih, serta beratnya 52 gram per kepingnya, di mana hal ini tidak sesuai dengan kondisi awal dan menimbulkan kemerosotan nilai objek jaminan yang merugikan penggugat. Akan tetapi tergugat tidak mau bertanggung jawab atas hal tersebut. Boleh minta tolong di-scroll. Baik, untuk putusan hakim memutuskan dan menyatakan bahwa perbuatan tergugat adalah perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi penggugat dan menghukum menghukum tergugat membayar ganti rugi material sejumlah 31 juta 860, ya pokoknya bisa dibaca itu, saya bingung antara miliar atau juta, dan imaterial sejumlah 5 miliar rupiah. Untuk selanjutnya putusan nomor 80/PDTG/2018/PNBLG, perkara antara PT Pegadaian sebagai penggugat melawan Warni Butar-Butar sebagai tergugat 1 dan tergugat 2 dan tergugat 9. Untuk kasus posisinya penggugat dan tergugat 1 melakukan beberapa perjanjian kredit dengan jaminan gadai Sortali dengan jumlah uang pinjaman dari sewa modal sebesar 871.668.800, dibaca sendiri aja. Akan tetapi tergugat 1 ingkar dalam melunasi dan beritikat buruk melakukan kewajibannya sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang telah disepakati, dan perbuatan tersebut merupakan prestasi sehingga menimbulkan kerugian bagi penggugat. Penggugat juga merupakan
Penggugat juga tidak dapat menjual barang jaminan gadai berupa 61 buah sortali ditaksir perhiasan emas 23 karat karena barang jaminan gadai tersebut berada dalam penguasaan tergugat 2 sampai dengan tergugat 9 yang tidak menjadi pihak dalam perjanjian gadai. Boleh di-scroll. Oke, untuk putusan hakim memutuskan dan menyatakan bahwa perbuatan tergugat 1 wan prestasi dan menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi uang pinjaman dan biaya sewa modal kepada penggugat. Terima kasih. Baik, oleh karena kasus posisi di atas, kelompok kami mengangkat rumusan masalah. Yang pertama adalah mengenai bagaimana perbandingan putusan hakim terhadap penggadaian emas sebagai objek jaminan dalam perjanjian kredit ditinjau berdasarkan putusan nomor 187 dan putusan nomor 80. Selanjutnya yang kedua, apakah pertimbangan hukum hakim ini sudah memenuhi unsur-unsur dari gadai jika ditinjau berdasarkan putusan nomor tertera. Selanjutnya, ya, untuk yang analisis rumusan pertama mengenai perbandingan putusan hakim terhadap penggadaian emas sebagai objek jaminan dalam perjanjian kredit ditinjau dari putusan sekian-sekian. Nah, yang pertama itu putusan nomor 180 PDTG Jakarta Selatan itu dalam amarnya hakim memutus ke dalam perbuatan melawan hukum. Dan mengenai amar yang lain itu ada ganti rugi material dan imaterial. Seperti itu. Untuk putusan yang kedua, putusan nomor 80 itu hakim memutus dalam wan prestasi dan ada kerugian berupa kerugian material yang dituntut untuk ganti rugi sejumlah yang tertera di dalam putusan. Selanjutnya di sini kami akan menganalisis mengapa kedua putusan ini oleh hakim diputus ke dalam kedua jenis perbuatan yang berbeda, yaitu yang satunya perbuatan melawan hukum dan perbuatan melawan prestasi. Jadi persamaan dari kedua putusan dan kasus di atas itu adalah sama-sama merupakan perjanjian kredit yang mana dijaminkan dengan objek gadai berupa emas. Bedanya adalah yang pertama itu objek gadai emas batangan seberat 59 kg, tapi yang kedua itu objek gadai emasnya itu berupa sortali yang berlapis emas. Itu ada beberapa sortali yang dijaminkan gadai. Kemudian di sini itu yang pertama ini kan dikatakan wan prestasi karena emas yang dijaminkan objek gadai ini pudar dan menjadi putih, beratnya itu seharusnya 100 gram per keping, tapi malah cuma 59 gram per keping. Sedangkan yang kedua ini dikatakan wan prestasi karena si tergugat tidak dapat membayar hutang piutangnya dan objek gadainya itu sedang tidak berada di tergugat 1, melainkan ada di tergugat 2 sampai dengan 9, sebagaimana yang tadi sudah dijelaskan pada Widya. Seperti itu, dan di sini kami menganalisis tentang unsur-unsur perbuatan melawan hukum dan unsur-unsur prestasi yang terpenuhi oleh putusan nomor 187, itu semua unsurnya yaitu adanya suatu perbuatan dan lain-lainnya terpenuhi. Di sini kami akan menganalisis unsur-unsurnya berkaitan dengan kedua putusan. Yang pertama adanya suatu perbuatan. Putusan yang pertama dan kedua itu sama-sama ada perbuatan perjanjian kredit, sebagaimana yang tadi sudah dijelaskan. Kemudian perbuatan tersebut melawan hukum. Ini hanya terpenuhi oleh putusan nomor 187, sedangkan putusan nomor 80-nya tidak terpenuhi, karena di sini 187 itu kan si objek gadainya ini udah mau diserahkan, tapi ketika diperiksa ada perubahan warna dan berat. Terus kalau yang putusan nomor 80 ini kenapa tidak termasuk perbuatan melawan hukum, karena dia tidak karena dia si tergugat tidak menepati janji untuk menyerahkan si sortali ini. Seperti itu. Terus unsur yang ketiga adanya kesalahan. Ini kedua-duanya terpenuhi. Yang pertama itu ada kesalahan dari si pemegang gadai, yaitu kreditur.
bahwa dia tidak menyimpan secara baik-baik emasnya ini sehingga mengalami perubahan, sedangkan putusan yang ke-80 itu dia juga terpenuhi karena ada kesalahan karena dia tidak membayar hutang. Dan udah dilakukan penagihan berkali-kali, tapi juga tidak dilakukan pembayaran hutangnya dan tidak dibayar dan tidak diserahkan jaminannya. Selanjutnya itu ada kerugian. Kerugiannya jelas tadi ya, ada kerugian material dan imaterial pada kasus yang 187, sedangkan yang kedua itu ada kerugian material saja yang tertera pada putusan. Selanjutnya unsur yang kelima, hubungan kausalnya itu dua-duanya yang pertama ada hubungan antara perbuatan dengan kerugian, tapi yang kedua, putusan kedua itu tidak ada hubungannya karena di sini udah ditagih-tagihin tapi tidak dibayarkan. Jadi menurut kelompok kami itu tidak ada hubungan yang jelas antara perbuatan dengan kerugiannya. Selanjutnya unsur-unsur prestasinya itu adanya perjanjian. Pada kasus yang pertama 187 itu ada terpenuhi karena ada perjanjian kredit yang juga terpenuhi oleh kasus yang kedua. Selanjutnya ada kesalahan. Ada kesalahan ini juga dua-duanya terpenuhi. Yang 187 ini dia salah karena tidak menyimpan benda yang akan dijaminkan gadai itu dengan baik. Yang kedua, dia salah karena tidak membayar hutang, seperti itu. Dan yang ketiga adanya kerugian. Kerugiannya juga tadi udah sempat dijelaskan, tapi yang di PMH ini unsurnya tidak terpenuhi. Kenapa? Karena di sini ada dua kerugian, material dan imaterial, sedangkan dalam one prestasi itu tidak dikenal adanya kerugian imaterial, seperti itu. Jadi yang terpenuhi hanya kasus yang kedua saja. Selanjutnya adanya sanksi. Sanksinya di sini berupa ganti rugi, tadi juga udah disebutkan. Dan yang kelima, berakibat pembatalan perjanjian. Ini yang kasus 187 ini tidak terpenuhi unsur-unsurnya karena di sini itu tidak ada perjanjiannya tidak dapat dibatalkan karena objek jaminannya sudah diserahkan kepada si tergugat tua. Tapi ketika diserahkan itu ada beratnya itu berbeda dengan berat yang awalnya penggugat serahkan, seperti itu. Jadi perjanjian tidak dapat dibatalkan, tapi yang kasus nomor 80 ada kemungkinan bisa dibatalkan perjanjiannya karena ada pihak yang merasa dirugikan dan bisa membatalkan perjanjiannya, seperti itu. Terus ada peralihan risiko, juga yang 187 ini tidak terpenuhi, yang 80 terpenuhi karena terdapat risiko atas kelalaiannya, maka atas benda jaminannya itu harus diserahkan karena udah dijadikan jaminan gadai, seperti itu. Kalau yang 187 tidak terpenuhi, kenapa? Karena mereka ini telah menjalankan kewajibannya menyerahkan risiko, tapi kenyataannya bendanya ini yang berubah. Jadi dia udah menyerahkan, udah memberikan risiko, tapi malah itu di luar dari kehendak mereka, seperti itu. Kemudian membayar biaya perkaranya ini dua-duanya terpenuhi, ada di dalam amar putusan hakim. Mungkin bisa selanjutnya, maka menurut kelompok kami putusan hakim dalam memutus perkara nomor 187 ke dalam perbuatan melawan hukum ini udah tepat karena tadi semua unsurnya terpenuhi, sedangkan yang 80 ini tidak terpenuhi oleh unsur-unsur perbuatan melawan hukum. Begitu pula sebaliknya, putusan nomor 80 ini terpenuhi unsur-unsur prestasinya, maka putusan hakim juga udah tepat mengatakan kasus ini sebagai one prestasi, seperti itu. Mungkin next slide. Ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan. Baik, untuk analisis yang kedua itu ada analisis terkait pertimbangan hukum hakim sudah memenuhi unsur-unsur dari gadai yang ditinjau berdasarkan dari kedua putusan yang tertera. Jadi dalam pertimbangan hukum hakim mengenai kedua putusan tersebut, bahwa perjanjian gadai yang dilakukan oleh para pihak dalam putusan tersebut telah memenuhi syarat-syarat material yang terkait dalam diadakan perjanjian gadai dan sudah memenuhi unsur-unsur dari gadai.
Dalam hal ini unsur-unsur gadai yang harus terpenuhi dalam pertimbangan hukum hakim tersebut adalah sebagai berikut. Itu yang pertama adanya perjanjian, itu ada objek gadai, pemberi gadai, penerima gadai, dan kewajiban pemberi gadai. Jadi di dalam adanya perjanjian di sini, dari kedua putusan tersebut telah melakukan perjanjian kredit. Yang kedua dari objek gadai, dalam putusan yang pertama dari putusan Jakarta Selatan, objek gadai yang terdapat dalam perjanjian gadai tersebut yaitu berupa emas, yakni emas batangan seberat 59 kg. Dan dalam putusan yang kedua, perjanjian gadai tersebut objeknya itu gadai berupa sortali, yakni ikat kepala berwarna merah yang dipadukan dengan tembaga berlapis emas. Kemudian dari unsur yang ketiga dari pemberi gadai. Pemberi gadai dari putusan yang pertama dari putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu yaitu Nyi Ratna Dewi selaku Direktur PT Bangsu sebagai pihak pemberi gadai dalam perjanjian gadai tersebut. Dalam hal ini pemberi gadai memiliki kepastian hukum untuk melakukan tindakan hukum jika terdapat masalah dalam perjanjian gadai tersebut dan memiliki hak atas objek gadai yang diserahkannya. Kemudian dari pemberi gadai dari putusan yang kedua itu Warni Butar-Butar sebagai pihak pemberi gadai yang menyerahkan barang berupa sortali, ikat kepala yang dilapisi emas tersebut kepada PT Pegadaian Persero. Kemudian yang keempat, penerima gadai dari putusan Jakarta Selatan, penerima gadai yaitu PT Bank Rakyat Indonesia sebagai penerima gadai. Dari putusan yang kedua yaitu PT Pegadaian Persero. Kemudian ada kewajiban pemberi gadai. Kewajiban bergadai terdiri dari yang pertama menyerahkan barang gadai kepada penerima gadai, membayar pokok dan sewa modal kepada penerima gadai. Yang ketiga ada membayar gaya yang dikeluarkan untuk menyelamatkan barang gadai. Dalam putusan yang pertama dari putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, hal tersebut kewajiban dari pemberi gadai dinilai telah melakukan kewajibannya dengan baik. Dalam hal ini pemberi gadai telah menyerahkan barang gadai kepada penerima gadai berupa emas 59 kg sebagai jaminan atas pinjaman kredit. Dan pemberi gadai juga telah melaksanakan kewajibannya untuk membayar kredit dengan baik sesuai dengan yang ditentukan oleh perjanjian tersebut. Kemudian dalam putusan kedua mengenai pertimbangan hukum hakim yang menyatakan bahwa perbuatan tergugat satu, pemberi gadai telah lalai melaksanakan kewajibannya untuk membayar atau melaksanakan angsuran pinjam kredit kepada penerima gadai yaitu PT Pegadaian Persero. Jadi dalam kasus tersebut hakim menimbang bahwa perbuatan tergugat satu telah memenuhi unsur-unsur tidak melakukan apa-apa yang disanggupi akan dilakukannya sesuai dengan prinsip itikat baik, sehingga tergugat satu dinilai terbukti telah melakukan wan prestasi terhadap penggugat. Dalam putusan tersebut, hakim menimbang bahwa seorang dapat dikatakan ingkar janji atau wan prestasi apabila orang tersebut telah memenuhi unsur-unsur wan prestasi. Jadi seperti yang diuraikan di atas, dapat simpulkan bahwa pertimbangan hukum hakim dari kedua putusan tersebut sudah memenuhi unsur-unsur dari gadai. Unsur tersebut terpenuhi karena dalam kedua putusan tersebut terdapat perjanjian tertulis antara pemberi gadai dan penerima gadai. Selanjutnya mungkin bisa dijelaskan dari rekan saya. Mungkin bisa di next slide. Ya, selanjutnya yaitu kesimpulan dan saran. Dalam suatu perjanjian, termasuk perjanjian gadai, dapat terjadi pelanggaran seperti adanya wan prestasi dan perbuatan melawan hukum. Akibat hukum apabila terjadi wan prestasi maupun perbuatan melawan hukum dalam sebuah perjanjian, antara lain pembatalan perjanjian disertai ganti rugi, atau pemenuhan perjanjian disertai tuntutan ganti rugi. Oleh karena itu, bagi para pihak yang melakukan perjanjian, diperlukan pemahaman yang lebih baik tentang kewajiban dan hak masing-masing pihak, serta memastikan bahwa perjanjian tersebut sesuai dengan undang-undang dan norma-norma yang berlaku untuk menghindari konsekuensi hukum yang merugikan. Baik, sekian pemaparan dari kelompok kami. Apabila ada yang ingin dipertanyakan, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Silakan mahasiswa, ada yang ingin bertanya?
Izin tanya, Bu. Ya, Dulu. silakan. Izin dulu, Bu. Oh, saya dulu, Bu. Izin Ya, bertanya. NIM saya E1B20038. Saya mau oke. bertanya, itu kan terdapat 2 putusan. Kenapa putusan yang satu melalui gugatan perbuatan melawan hukum, satu lagi melalui wan prestasi. Perbedaan gugatan tersebut apa ya perbedaannya? Saya juga, Bu. Oke. Sebentar, sudah dapat apa yang ditanya ya, Mbak Adinda? Oke, silakan Mas Excel. Ya, saya mau nanya. Ini kan sebetulnya kalau perbandingan itu harusnya, kalau menurut saya yang ideal itu tuh PMH sama PMH, wan prestasi sama wan prestasi ya. Karena biar kita bisa melihat kebenaran materialnya gitu. Jadi aku pengen nanya di sini sebetulnya. Yang pertama, kenapa ada hubungan antara wan prestasi sama PMH dalam kedua kasus ini? Yang kedua, apakah PMH itu sebetulnya bisa dimasukkan ke dalam objek gadai? Maksudnya objek gadai itu bisa dimasukkan ke dalam PMH kalau misalnya ada perbuatan yang melawan hukum, karena setahu saya objek gadai itu tuh harus lahir dari suatu perikatan atau perjanjian sesuai dengan pasal 1320. Gitu, paham nggak pertanyaannya? Gimana Mbak Adinda? Paham atau masih belum jelas? Kalau masih belum jelas, biar Mas Excel jelaskan sekali lagi. Untuk pertanyaannya udah paham. Mungkin mohon waktu untuk berdiskusi. Oke. Untuk yang lain, ada lagi selain Mas Excel dan Mas Austin? Oke, kalau belum ada, kita tunggu sampai 3 menit ya, untuk maksimal 3 menit untuk menjawab 2 pertanyaan dari Mas Austin dan Mbak Excel. Mas Austin dan Mas Excel ya. Silakan yang lain kalau masih mau bertanya, masih dibuka kesempatan, langsung saja menyalakan mic. Nanti setelah itu kita akan mendengarkan tanggapan juga dari Pak Ridwan jika ada, atau mungkin juga pertanyaan dari Pak Ridwan setelah grup C ini memberikan jawabannya atas pertanyaan-pertanyaan dari teman-temannya. Ya, kalau saya Bu, nanti sambil teman-teman dari kelompok ini mencari jawaban dari pertanyaan dari Mas Excel dan Mas Austin ya. Cuman yang ingin saya sampaikan sebenarnya saya juga ingin menanyakan apa yang disampaikan oleh Mas Excel tadi. Mau menanyakan ke kelompok ini, kalau menurut kalian apakah gugatan yang diajukan berkaitan dengan yang teman-teman sampaikan dalam putusan yang pertama itu cocok menggunakan tema perbuatan melawan hukum? Nah, walaupun memang ya di dalam proses persidangan perdata, teman-teman harus ingat bahwa hakim itu kan sifatnya adalah pasif, kemudian dia tidak boleh menolak perkara, yang kemudian dia tidak boleh ultra petita, ya. Jadi di dalam proses persidangan, dalam hal ini adalah misalkan calon penggugat ingin mengajukan gugatannya, itu kan sudah terdapat judul gugatannya, apakah itu perihal gugatan wan prestasi ataukah penggugatan perbuatan melawan hukum. Nah, namun ya apabila memang dalam hal ini penggugat menggugat dengan perihalnya perbuatan melawan hukum, mau tidak mau nanti hakim di dalam memutus, apalagi di dalam petitum, itu harus mengikuti apa yang disampaikan oleh penggugat, ya kan? Nah, namun yang tadi yang disampaikan oleh Mas Excel tadi menarik, apakah proses gadai yang timbulnya dari akibat daripada perjanjian gadai itu bisa saja digugat dengan gugatan perbuatan melawan hukum. Walaupun tadi teman-teman sudah menyampaikan bahwa kesalahan antara proses perkara satu dengan perkara yang kedua yang berkaitan dengan prestasi itu berbeda. Perbuatan yang pertama kan berkaitan dengan kesalahannya yang tidak menjamin barang gadai itu dengan baik dan benar, ya kan? Yang seharusnya 100 gram kemudian ternyata 56 gram. Kemudian juga terdapat emas itu memutih dan segala macam. Mungkin itu nanti yang bisa ditelisik apakah perbuatan-perbuatan tersebut
merupakan perbuatan melawan hukum atau tidak. Tadi walaupun teman-teman sudah sampaikan berkaitan dengan itu ya, tapi secara overall teman-teman sangat luar biasa sekali menyampaikan itu karena tidak mudah untuk menafsir perkara-perkara perdata ya, karena perkara perdata itu berbeda dengan pidana karena pidana itu hanya menyesuaikan dengan unsur, sedangkan kalau perdata itu dia harus menganalisis ya sedemikian rupa supaya gugatan itu apakah dapat dikabulkan sebagian, NO ataukah ditolak. Mungkin teman-teman nanti akan saya tambahkan kalau misalkan ada hal-hal sesuatu. Ini cuma mengomentari apa yang disampaikan oleh teman-teman. Silakan untuk teman-teman bisa menjawab pertanyaan Mas Excel dan Mas Austin. Ya, betul. Terima kasih Pak Ridwan. Saya juga sempat terpikir dan sependapat dengan Pak Ridwan. Tapi mungkin saya ingin mendengar terlebih dahulu jawaban dari grup C ini. Silakan Mbak Adinda dan teman-teman, apakah sudah bisa menjawab? Pertanyaan dari Mas Austin dan Mas Excel. Saya juga ingin sedikit menanyakan kepada grup C ya ini benar kan ya? Kepada grup C, sebetulnya saya sedikit agak tadi sempat bingung karena terkait dengan objek yang digugat ini sendiri itu adalah dua hal yang berbeda. Jadi saya tadi sempat berpikir kalau ini sebetulnya kurang apple to apple untuk dibandingkan. Maksudnya misalkan contohnya ketika kalian membandingkan, oh Bu ini ada putusan pengajuannya itu tentang dua-duanya itu sama-sama pembatalan perjanjian secara sepihak. Tapi yang satu hakim itu memperbolehkan atau mengabulkan gugatan ini dengan perbuatan melawan hukum, yang satu prestasi itu masih apple to apple. Tapi saya lihat di sini memang ini kurang apple to apple, dalam arti memang yang satu itu memang ranahnya PMH dan yang satu itu memang ranahnya dari prestasi. Makanya tadi pun di hasil akhirnya pun tadi juga dua-duanya kan juga sebetulnya sama-sama ya nggak ada masalah gitu. Dalam arti mengapa putusannya berbeda karena yang digugat pun juga berbeda. Maksudnya spesifikasi dari permasalahan yang ada pun juga berbeda gitu. Jadi tapi nggak masalah, ini untuk pembelajaran untuk mahasiswa sekalian dan untuk mahasiswa yang lain juga. Jadi supaya kita juga mempelajari lebih luas. Memang tidak mudah mencari disparitas putusan hakim ini juga bukan hal yang mudah, saya paham. Jadi bukan menjadi suatu persoalan selama kalian juga sudah berani untuk mengungkapkan pendapat kalian. Di sini kita adalah ranahnya belajar gitu. Mungkin sudah lebih waktunya, sudah berapa menit ini ya? Sudah sekitar 6 menit. Silakan dijawab pertanyaan Mas Austin dan Mas Excel ya. Silakan Mbak, mau dijawab yang mana dulu? Baik, mohon menjawab. Mungkin ini kurang tahu masuknya ke pertanyaan Mas Excel atau Mas Austin mengenai perbuatan prestasi dan perbuatan melawan hukum. Jadi pertama-tama sebenarnya itu juga menjadi kendala dari kelompok kami dalam mencari putusan itu ada amar yang sama tapi tidak dapat diakses untuk di-download, dan ketika kami mencari, oh ini ada perkara gada yang amarnya beda, tapi kita ingin membahas mengenai objek jaminan gadainya. Karena yang kasus posisi yang pertama itu kan dia adanya perubahan dari warna yang pudar dan beratnya. Sedangkan yang kedua ini sebenarnya dia dijadikan objek jaminan gada itu tanpa sepengetahuan dari pemilik si sor tali emas ini, dan di luar sepengetahuan dari tergugat 2 sampai dengan tergugat 9 itu tidak tahu bahwa si sor tali milik mereka ini dijadikan objek gadai. Jadi kita itu sebenarnya
lebih fokus untuk membahas objek jaminan gadainya yang juga kebetulan sama-sama berupa emas seperti itu, dan terkait dengan perbuatan melawan hukum dan non prestasi memang ada keduanya itu perkara yang berbeda. Jadi sebenarnya juga ini kesulitan dari kelompok kami juga sebenarnya. Dan pertanyaan dari Mas Excel tadi apa ya? Mohon maaf. Boleh diulang? Sepertinya Mas Excel sudah keluar dari Zoom karena tadi izin di chat ada praktek PLKH TUN atau bentrok dengan kelas PLKH. Jadi tadi kurang lebih Mas Excel bertanya terkait perbedaan antara perjanjian gadai dengan PMH dan perjanjian gadai dengan bahan prestasi, kurang lebihnya seperti itu. Menurut kelompok kalian itu bagaimana pembedanya? Baik Ibu, mohon mengulang pertanyaan ya Bu. Jadi untuk pertanyaannya itu mengapa objek gadai bisa dimasukkan sebagai PMH seperti itu ya Bu ya? Iya, tadi kurang lebihnya dia bingung di situ. Kenapa PMH dan kenapa yang satunya one prestasi gitu. Bisa dijelaskan saja kenapa kok dua itu bisa berbeda gitu. Oh iya, jadi berdasarkan putusan itu yang pertama objek gadainya itu kan berupa emas. Sebenarnya ada agunan lain kayak hak tanggungan tanah dan beberapa yang lainnya, tapi ada di sini digadaikan emas. Sebenarnya ini objek gadainya ini kan mau diserahkan karena dia tidak bisa membayar kredit, tapi yang dijadikan permasalahan di sini kan dia ini memberikan emas ini, si penggugat memberikan emas kepada bank. Dan itu awalnya beratnya tidak 59 kg. Jadi awalnya itu berat per kepingnya itu 100 gram. Tapi ketika si penggugat ini tidak dapat melunasinya kan berarti si jaminan gadai yang udah dipegang sama bank ini kan mau ditarik. Tapi ketika ditimbang lagi di sini ada perubahan berat yang mana si penggugatnya ini dituduh dituduh menipu memberikan emas palsu. Makanya di sini masuknya perbuatan melawan hukum seperti itu Ibu dan teman-teman lainnya. Jadi di sini si penggugat itu kan merasa ada pencemaran nama baik juga, makanya masuknya ke perbuatan melawan hukum, ada kerugian imaterial dari si penggugat yang diderita oleh penggugat, makanya dia menuntutnya atas perbuatan melawan hukum karena dia merasa dirugikan, padahal si penggugat ini memberikan emas yang asli seberat 100 gram per kepingnya. Tapi kenapa kok pas udah ditimbang ulang beratnya berbeda? Berarti kan ini permasalahannya ada di yang merawat benda gadaian itu. Dia nggak benar-benar merawatnya, makanya jadi apa? Ada perubahan warna putih dan gramnya gitu. Jadi dia kayak keberatan kenapa kok dia disebut penipu atas gram gitu. Jadi dia menggugat si yang megang objek gadainya seperti itu, Ibu. Mungkin dari kelompok C ada yang mau menambahkan? Silakan, masih mau ditambahkan atau mungkin ada yang ditanyakan lagi? Kalau sudah tidak ada, mungkin dari Pak Ridwan ada yang ingin ditanggapi, Pak. Monggo, silakan. Oke, ya jadi memang tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Anggi ya, dan Mas tadi Mas Excel tadi, teman-teman menjadi kesusahan karena memang dalam menganalisis tidak apple to apple tadi. Ya sebenarnya kalau misalkan sama dengan misalkan teman-teman meng-compare satu putusan dengan putusan yang lain itu
sama berkaitan dengan temanya, mungkin teman-teman tidak akan kesusahan seperti ini. Dan saya pahami bahwa tadi yang disampaikan oleh Mbak Adinda, sehingga gadainya itu ternyata di dalam gugatan hanya sebagai kiasan saja, sebagai suatu bumbu saja ceritanya, tapi bukan berarti ternyata ada suatu perbuatan yang mengandung prestasi terhadap adanya timbul akibat daripada perjanjian gadai, ya kan. Nah, kemudian tadi sudah disampaikan juga oleh Mbak Adinda, memang kekurangan dari direktori putusan itu seperti itu. Makanya kalau misalkan teman-teman menganalisis suatu putusan, tadi juga sudah disampaikan Bu Anggi, memang mencari putusan itu memang tidak mudah. Apalagi dengan kondisi bahwa direktori putusan Mahkamah Agung itu belum sempurna. Mungkin kemarin sudah saya sampaikan, ketika teman-teman mencari suatu putusan, ya, kadang amarnya itu ada, tetapi PDF-nya tidak ada. Nah, kalau misalkan kita menganalisis amarnya kan bingung kita. Karena setiap satu amar dengan amar yang lain kemungkinan pasti akan sama, tetapi pertimbangannya kan pasti akan berbeda. Nah, di dalam pertimbangan itulah yang biasanya kita harus analisis kan. Dan mungkin seperti itu, saya apresiasi sekali lagi untuk kelompok ini, dan tetap semangat ya, dan semoga kelompok ini bagus analisisnya. Saya juga tadi scan barcode-nya, ada beberapa ada makalahnya, dan teman-teman sudah berusaha untuk itu. Semoga besok menjadi hakim, salah satu jadi hakim rekan saya, dan bisa untuk diskusi bareng berkaitan dengan perkara-perkara, khususnya perkara perdata. Mungkin itu saja, Ibu. Oke, terima kasih Pak Ridwan. Terima kasih juga mahasiswa. Silakan Mbak, mungkin ditutup dulu untuk presentasi grup C. Baik, terima kasih atas perhatiannya dari teman-teman dan Bapak dan Ibu Anggita. Mungkin sekian dari kelompok C. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan terima kasih juga atas sarannya, mungkin akan menjadi evaluasi bagi kami untuk kedepannya. Dari kelompok C pamit undur diri. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ini sudah 2 kelompok yang sudah mempresentasikan tugas makalahnya. Kita lanjut untuk ke kelompok berikutnya. Ini sudah siap belum ini kelompok B nih? Kelompok B, itu siapa tadi ya? Tiara Ayu, Ahmad Izi, Kinaya, Muhammad Rifkiana, Raihan, dan Reynald Yusafat. Saya belum lihat namanya di sini ya, kayaknya nggak ada ya. Ini namanya tidak ada semua ya di sini ya. Dari teman-teman yang lain ada yang mungkin kenal, atau mungkin memang ini berbeda angkatan atau gimana? Mbak Berliana, bisa dibantu jawab? Dari saya tidak kenal Ibu, sepertinya kelas lain Ibu, bukan dari kelas saya, jadi saya tidak terlalu mengenal Ibu. Oke. Grup berikutnya juga sepertinya tidak ada ya. Jadi mungkin ya ini kalau memang masih ingin mendapatkan nilai presentasi, silakan nanti temannya tolong dikabari ya. Mbak Berliana, Dava, Adinda, Widya, Kanza, dan lain-lain. Tolong teman-temannya dikabari, terutama yang grup B. Kita akan kebut berarti gimana ini Pak Ridwan di pertemuan berikutnya ya Pak ya? Ya, Ibu, nggak apa-apa. Oke. Nanti besok ya berarti ya? Iya, besok pagi jam 7 ya. Silakan, untuk linknya tetap masih sama. Jadi mahasiswa silakan masuk di link yang sama di Zoom ini. Teman-temannya tolong mohon dikabari kalau memang sampai di hari esok tidak bisa melakukan presentasi, ya kita mau tidak bisa memberikan nilai presentasi gitu. Jadi itu adalah konsekuensi kalian sebagai mahasiswa dan tanggung jawab sebagai mahasiswa yang ikut kelas hukum jaminan gitu ya. Jadi saya minta tolong teman-temannya yang ada di sini terutama untuk dikabari
Ini namanya ada Tiara Ayu, Ahmad Izi, Kinaya, Muhammad Rifkiana, dan Reynald Yosafat. Jadi besok berarti akan tampil, ini saya catat dulu ya. Yang besok akan presentasi adalah grup B, grup D, dan grup E ya berarti. Ya, jadi silakan 3 kelompok itu, grup B terkait fidusia, grup D dan grup E terkait dengan hak tanggungan. Dan sekali lagi saya ingin sampaikan sepertinya beberapa mahasiswa masih ada yang WA ke saya, bingung untuk pengumpulan tugasnya. Tugas silakan dikumpulkan soft file-nya melalui LDRU. Barusan saya baru buatkan forum pengumpulan tugas, tapi baru 1 forum LDRU yang mana ada di pertemuan 13. Di pertemuan 13 ini saya membuat forum untuk pengumpulan tugas presentasi yang dikumpulkan yaitu PowerPoint-nya. Karena presentasi juga mendapatkan nilai sendiri, makalah dapat nilai sendiri. Jadi kalian akan mendapatkan 2 poin sekaligus. Jadi kalau tidak besok misalkan grup B tidak melakukan presentasi, ya tidak mendapatkan poin presentasi. Nah, untuk makalah silakan dikumpulkan juga di forum yang berbeda. Di pertemuan 13 sama, sudah saya buatkan. Nanti sebentar lagi di LDRU yang satunya juga akan saya buatkan yang sama. Untuk pengumpulan maksimal di tanggal 6 Desember. Karena kalian juga ujian UAS-nya di hari pertama ya, 6 Desember kan, hukum jaminan. Jadi sebelum UAS di hari itu, jam 12 malam sebelum UAS, itu hari terakhir pengumpulan baik PowerPoint dan juga makalah. PowerPoint dan makalah boleh direvisi mengikuti tadi misalkan ada saran dari Pak Ridwan atau ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin, oh ini ternyata bagus untuk ditambahkan di makalah, silakan direvisi dulu sampai dengan batas akhir. Mungkin seperti itu. Saya kira clear, nanti teman-temannya yang tidak hadir di forum ini bisa dikasih tahu, karena kemarin sempat banyak yang WA saya dan bertanya terkait dengan pengumpulan penugasan. Kalau masih ada yang bingung bisa ditanyakan sekarang. Silakan, masih ada yang mau ditanyakan? Cukup ya. Kalau untuk UAS, datang seperti biasa, karena minggu depan ini juga sudah ujian akhir semester. Jadi silakan datang seperti biasa dan tugas maksud saya dan ujian seperti biasa. Bentuknya bukan pengumpulan tugas. Kalau pengumpulan tugas hanya soft file. Saya tahu, saya paham mahasiswa berharapnya cukup ngumpulin tugas saja gitu kan. Cuman ya kalian juga harus bisa mengerjakan soal-soal yang materinya itu sudah disampaikan semua oleh Pak Ridwan. Begitu ya. Oke nih, ada Mas Ahmad Izi nih. Mas Ahmad Izi grup B ya, Mas? Iya, Bu, grup B, Bu. Gimana Bu, maaf mau nanya. Untuk presentasi grup B fidusia bisa besok nggak ya, Bu? Kan masih ada satu pertemuan lagi ya, Bu? Iya, masih ada pertemuan lagi, tapi kan harusnya grup A, B, dan C kemarin di LDRU juga sudah saya sampaikan harus di presentasinya di pertemuan hari ini. Gimana? Ada kendala apa? Iya, Bu, dari info yang kemarin kurang dapat juga, Bu. Soalnya sambil ada bentrokan juga, Bu. Oh gitu. Iya. Tapi sudah bisa berhubungan komunikasi dengan teman-teman satu kelompok bisa? Sudah, Bu, sudah bikin grup. Oh ya sudah. Ya sudah kalau gitu silakan besok presentasi ya. Oh iya baik, Bu. Grup D dan grup E. Iya, siap, Itu Bu. ya. Besok kasih, Bu. diharap jangan terlambat jam 7 pagi. Jadi nanti grup B duluan yang presentasi. Dipersiapkan PPT dan makalahnya. Mungkin seperti itu. Pak Ridwan sudah cukup atau ada yang mau ditambahkan? Sudah cukup, Ibu. Terima kasih. Baik, kalau sudah cukup mungkin saya akhiri pertemuan kuliah pada hari ini yang sudah dipresentasikan oleh grup A dan grup C. Jadi kelompok lain atau mahasiswa yang lain sudah mendapatkan gambaran dan bisa lebih baik harapannya besok waktu presentasi. Gitu ya. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih juga kepada Pak Ridwan.
sudah bersedia menunggu tadi mahasiswa dan bersedia sampai sore, mungkin di situ sudah hampir maghrib ya Pak ya. Ya, oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih semua Ibu. Warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, terima kasih Bapak. Hmm.